Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Farmakoekonomi bersama saya Apoteker Cynthia Rahmawati dengan judul pertemuan kali ini yaitu Health Related Quality of Life atau HRQOL, Health Status Measures. Referensi yang bisa teman-teman baca dari Essential of Pharmacoeconomics Second Edition dari Raskati KL tahun 2013, bisa juga dari versi Indonesianya dari Pedoman Penerapan Kajian Farmakoekonomi oleh Kemenkes RI. Kemudian ada Pedoman Teknis Analisis Farmakoekonomi di Fasilitas Kesehatan dari Kemenkes RI juga, dan dari Prof. Andayani Trimurti dengan judul Farmakoekonomi Prinsip dan Metodologi. Outline yang akan kita bahas di sini ada definisi dari HARCOL, kemudian pengukuran utilitas dan HARCOL, kemudian domain status kesehatan, kemudian menilai instrumen status kesehatan, dan yang terakhir adalah pharmacoeconomic and HARCOL measures. Baik, kita awali dari definisi dulu. Istilah kualitas hidup atau quality of life atau QOL dan kualitas hidup terkait kesehatan atau health related quality of life atau disingkat dengan HARCOL merupakan dua hal yang berbeda ya. COL dan HARCOL ini adalah dua hal yang berbeda. Jika QOL ini adalah konsep yang luas dengan banyak aspek yang mengukur persepsi keseluruhan orang tentang kehidupan mereka. QOL mencakup aspek yang berhubungan dengan kesehatan dan non-kesehatan dari kehidupan mereka, misalnya ekonomi, politik, budaya. Jadi lebih luas cakupannya ya. Bisa kualitas hidupnya itu bisa dari kesehatan maupun non-kesehatan. Sedangkan kalau HARCOL ini adalah bagian dari QOL ya, bagian dari quality of life, keseluruhan seseorang yang menggambarkan efek fungsional dari suatu penyakit dan konsekuensi atau outcome terapi pada pasien yang dirasakan oleh pasien. Nah, jadi kalau HARCOL ini adalah quality of life yang berkaitan dengan kesehatan. Dalam penelitian dan artikel yang berhubungan dengan kesehatan, istilah QOL ini sering digunakan secara bergantian dengan istilah HARCOL, dan keduanya dapat digunakan untuk menunjukkan definisi yang lebih sempit yang berkaitan dengan kesehatan seseorang. Ya, kadang meskipun dia sini sebenarnya dua hal yang berbeda, namun dalam penelitian-penelitian kesehatan ini terkadang digunakan istilah QOL, terkadang digunakan juga istilah HRQOL seperti itu. Instrumen HARCOL mengukur konsep kesehatan yang luas ya, baik itu kesejahteraan fisik, mental, dan sosial dengan menanyakan tingkat kesulitan dalam aktivitas hidup sehari-hari termasuk dalam pekerjaan, rekreasi, manajemen rumah tangga, dan bagaimana kesulitan mempengaruhi hubungan dengan keluarga, teman, dan kelompok sosial. Menangkap tidak hanya kemampuan untuk berfungsi dalam peran ini, tetapi juga tingkat kepuasan yang diperoleh dari melakukannya. Instrumen HARCOL sering berisi item yang mengukur fungsi tubuh, misalnya rasa nyeri, depresi, kecemasan, dan keterbatasan dengan aktivitas dan partisipasi. Penggunaan ukuran HARCOL telah meningkat sejak pertengahan tahun 80-an. Secara tradisional, kesehatan telah dipertimbangkan dari sudut pandang biomedis. Dari sudut pandang ini, penekanan ditempatkan pada aktivitas yang berhubungan dengan perbaikan cedera dan pengurangan dampak atau lamanya penyakit. Meskipun pendekatan ini penting, namun tidak mencakup semua aspek yang penting bagi kesehatan. Nah, seperti definisi kesehatan yang luas yang telah diusulkan oleh WHO lebih dari 50 tahun yang lalu, kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Nah, inilah dasar ya dari adanya instrumen HRQOL ya. Banyak provider layanan kesehatan dan peneliti layanan kesehatan telah mengadopsi pandangan kesehatan yang diperluas ini dan sekarang memasukkan ukuran dampak keseluruhan penyakit dan perawatannya. Selain fungsi fisik, konsep keseluruhan HARCOL itu mencakup aspek kesehatan lain yang disebut dengan domain. Ya, nanti kita akan bahas tentang domain. Domain itu ada domain fungsi fisik, fungsi psikologi, sosial yang penting bagi pasien.
Instrumen Harkol dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit yang tidak terdiagnosis atau tidak terdeteksi seperti depresi, nyeri, rasa cemas, dan sebagainya. Kualitas hidup didefinisikan oleh the World Health Organization Quality of Life sebagai persepsi individu atas posisinya dalam kehidupan dan sistem sosial dan sistem nilai di lingkungannya dan dalam hubungannya dengan target, pengharapan, standar, dan kepentingan pasien secara individual. Oleh karena konsep tersebut, kualitas hidup sangat terkait dengan hubungan kompleksitas antara kesehatan fisik individu, kondisi psikologisnya, tingkat kepercayaan dirinya, hubungan sosial, dan kontak sosial dengan lingkungan sekitarnya. Mengacu pada definisi Harkol, maka penilaian harus didasarkan pada laporan pasien ya atau dari hasil pernyataan pasien dan harus mencakup domain yang relevan pada kemampuan fungsional sehari-hari. Tadi ya seperti domain fungsi fisik, ya, psikologi dan sosial untuk penyakit yang spesifik dan atau regimen terapi. Multidimensionalitas dari kualitas hidup digambarkan oleh Rose et al. Tahun 2002 yang berupa faktor yang mempengaruhi kualitas hidup. Nah, seperti gambar ini ya, ini adalah kualitas hidup ya. Tadi domainnya ada domain fungsi fisik, ada fungsi psikologi, dan ada domain fungsi sosial ya. Nah, kemudian Harkol ini juga dipengaruhi oleh aspek layanan kesehatan utama ya. Ini ya seperti hubungan dengan profesional kesehatan ya, kemudian karakteristik individu ya. Ini ya karakteristik individu hubungan dengan layanan kesehatan ya seperti perawat, dokter, edukator, farmasis dan pasien ya. Kemudian juga karakteristik dari individu si pasien sendiri, kemudian karakteristik dari penyakitnya ya. Ini bisa mempengaruhi HRQOL-nya ya. Nah, pengetahuan dan keterampilan dalam perawatan diri ya dalam mengelola penyakitnya ini juga akan berpengaruh pada kontrol metabolik yang secara tidak langsung ini akan mempengaruhi juga kualitas hidup dari si pasiennya ya. Nah, tadi mengelola penyakit atau perawatan diri ini berupa keterampilan manajemen penyakit, pola makan dan olahraga ya. Nah, tadi juga hubungan dengan pelayanan kesehatan ya, ini ada rasa empati, informasi dan kompetensi dari si pemberi pelayanan kesehatan ya. Rasa empati yang diberikan oleh oleh pelayanan kesehatan ini juga bisa mempengaruhi dari health related quality of life-nya ya. Demikian juga karakteristik individu tadi ya seperti suasana hatinya, kemampuan diri yang ini tadi ya, termasuk juga harapan. Ini juga bisa mempengaruhi karakteristik dari individunya. Baik, kemudian pengukuran utilitas ya. Metode seperti standar Gamble atau kita singkat dengan SG dan time trade-off atau TTO ini digunakan untuk memperkirakan utilitas atau nilai-nilai yang diberikan individu pada status kesehatan yang berbeda. Dalam kedua kasus, skenario khusus untuk penelitian dikembangkan dan wawancara tatap muka dilakukan untuk mengamati ketika individu acuh tak acuh antara gamble atau bertaruh, misalnya hidup dengan penyakit A sampai mati atau menerima intervensi yang dapat menyembuhkan, atau pilihannya membunuh Anda segera dengan probabilitas P. Atau trade-off ya, hidup dengan penyakit A sampai mati atau hidup beberapa tahun lebih sedikit tetapi dalam keadaan kesehatan yang lebih baik. Dan dengan demikian ini disebut tindakan berbasis preferensi atau berbasis pilihan ya. Pilihannya bisa berupa time trade-off atau bertaruh atau standar gamble atau bertaruh ya. Metode ini digunakan untuk memperkirakan nilai antara 0 dan 1, yaitu adalah 0 dan 1 antara 0 dan 1 ini adalah nilai utilitas yang akan dikalikan dengan lamanya waktu
tertentu di setiap kondisi kesehatan untuk menggambarkan pengaruh kombinasi dari hasil outcome morbiditas atau angka penyakit dan mortalitas atau angka kematian secara model linier atau disebut dengan quality adjusted life years atau KALI, biasanya dengan menghitung tahun hidup berkualitas yang disesuaikan. Nah, ini mungkin sudah banyak dibahas di pertemuan cost utility analysis ya. Responden misalnya populasi umum, pasien dengan penyakit tertentu atau penyedia layanan kesehatan diminta untuk memperkirakan kemungkinan status kesehatan si pasien dan mencatat skor untuk menggambarkan pilihannya untuk berbagai skenario ya, tadi skenario A, B, C dan seterusnya. Estimasi ini ya tadi kemudian digunakan untuk ukuran efektivitas khusus dalam denominator atau penyebut jika menghitung rasio utilitas biaya atau cost utility ratio dan biaya utilitas marginal atau marginal cost utility ya. Pada CUA biasanya yang digunakan adalah outcome-nya adalah berupa nilai KALI ini ya, atau quality adjusted life years. Kemudian yang kedua pengukuran HR-COL ya. Teknik lain yang digunakan untuk mengukur efek pengobatan dan penyakit dari sudut pandang pasien adalah dengan menggunakan ukuran HARCOL. Ini juga disebut tindakan non-utilitas atau non-preferensi ya. Ukuran HARCOL umumnya digunakan untuk mewakili estimasi pasien tentang kesehatannya sendiri pada suatu titik waktu. HARCOL ini diukur dari sudut pandang si pasiennya ya, karena nanti yang akan diwawancarai, yang akan mengisi kuesionernya adalah si pasiennya. Nah, survei penilaian status kesehatan ditujukan kepada pasien tadi ya, itu mengapa HARCOL ini diukurnya itu dari sudut pandang pasien. Namun dapat pula pertanyaannya itu diberikan kepada kerabat atau pengasuh pasien ya, yang paham tentang pasiennya atau penyedia layanan kesehatan pasien. Namun kuesioner ini harus selalu dijawab dari sudut pandang si pasiennya ya, meskipun dijawab misalnya meskipun dijawab oleh kerabat atau pengasuh pasien, tapi tetap menjawabnya itu dari sudut pandang si pasiennya ya. Sebagian besar survei HARCOL bersifat multidimensi dan tidak menghasilkan satu skor keseluruhan seperti pada pengukuran utilitas, itu kan hanya satu ya hasil skornya. Tetapi memasukkan banyak skor untuk setiap pasien berdasarkan aspek atau domain yang berbeda dari kesehatan pasien ya. Karena kan tadi domain ada domain fisik, psikologis dan sosial ya. Misalnya skor kesehatan mental dan fisik yang terpisah untuk setiap responden. Misalnya jadi satu responden itu dia punya domain fungsi fisik, punya domain fungsi psikologi dan ada punya domain fungsi sosial ya. Jadi dia ada banyak, ada multidimensi ya. Nah, ini kalau dirangkum 3 metode menyeluruh yang digunakan untuk mengukur status kesehatan ya. Ada ukuran utilitas ya, ada ukuran HARCOL dan ada sistem klasifikasi berbasis preferensi. Ya, ini adalah perbedaannya ya. Kalau yang ini dia dengan utilitas ya. Kemudian kalau HARCOL ini bukan utilitas, kemudian ini juga secara tidak langsung ya kalau yang preference based classification system ya. Kemudian ini juga dari alat ukurnya pun berbeda-beda ya. Kalau yang ukuran utilitas itu dia menggunakan standar Gamble ya, time trade-off dan rating scale. Kemudian kalau yang HARCOL itu dia menggunakan SF36, SF12, FACT, EMS dan sebagainya. Kalau yang preference based classification system itu dia menggunakan SF6D, EQ5D, HUI3 dan seterusnya ya. Kemudian ini juga dari secara scoringnya juga beda ya. Tadi utilitas itu 0 sampai 1. Kalau HARCOL ini tergantung dari instrumennya karena tiap instrumen ini scoringnya berbeda-beda ya. Kemudian kalau preference based classification system itu dia dari 0 sampai 1 ya, kurang lebih dia mirip dengan yang utilitas, pengukuran utilitas ya. Kalau preference-nya untuk ukuran utilitas itu sosial ya. Kalau yang preference based classification juga dari sosial ya.
Kemudian kalau yang hard call ini dia berdasarkan tadi si pasiennya. Hasil dari pengukuran status kesehatan sulit digunakan dalam rasio farmakoekonomi karena pengukuran outcome ya, misalnya efektivitas, terdiri dari lebih dari satu skor untuk menggambarkan aspek yang berbeda dari suatu penyakit. Dan rentang dari skor berbeda antar variasi instrumen status kesehatan sehingga menyulitkan untuk interpretasi ya, karena tadi dia multidimensional. Nah, untuk memberikan penilaian hard call pasien, peneliti dapat memilih alat yang berfokus pada status kesehatan umum, yaitu menggunakan instrumen atau ukuran generik atau generic measures, atau memilih alat yang berfokus pada aspek spesifik penyakit yang diteliti menggunakan instrumen atau ukuran spesifik penyakit atau disease specific measures. Nah, untuk instrumen atau ukuran generik atau generic measures ya, ini mengukur status kesehatannya secara umum ya, termasuk gejala fisik, fungsi, dan dimensi emosional kesehatan yang relevan dengan semua status kesehatan termasuk individu yang sehat. Kemudian kalau instrumen atau ukuran spesifik penyakit atau disease specific measures ini disesuaikan untuk menanyakan tentang aspek kesehatan tertentu yang dipengaruhi oleh penyakit yang ingin diteliti. Misalnya khusus untuk penyakit diabetes mellitus misalnya ya, maka bisa menggunakan DQOL atau kuesioner DQOL, yaitu kuesioner Diabetes Quality of Life ya. Kemudian penyakit asma misalnya itu juga khusus untuk instrumennya. Hipertensi juga khusus instrumennya ya. Kalau yang ukuran generik yang umum nih misalnya yang SF36 dan sebagainya ya. Nah, untuk gambaran komprehensif HRQOL pasien seringkali diinginkan untuk memasukkan kombinasi antara keduanya ya, antara generik dan yang spesifik penyakit ya. Di mana instrumen atau ukuran generik digunakan untuk mengetahui profil kesehatan ini ya, untuk profil kesehatannya dan pengukuran utilitasnya ya. Sedangkan ukuran spesifik penyakit ini berfokus pada keadaan kesehatan yang spesifik, misalnya tadi untuk diabetes mellitusnya ya. Pemilihan instrumen yang tepat untuk pengukuran hard call sangat tergantung pada tujuan dari uji klinik yang akan dilakukan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing instrumen yang akan digunakan ya. Oke, kita akan bahas yang pertama ukuran generik atau ukuran umum ya. Keuntungan dari instrumen status kesehatan generik atau umum ini ya adalah bahwa skor dapat dibandingkan untuk banyak keadaan dan kondisi penyakit dan dapat membandingkan antar intervensi ya, karena dia hanya secara umum. Di sisi lain, ukuran generik mungkin tidak sensitif terhadap perbedaan klinis yang terkait untuk setiap penyakit atau kondisi ya, karena kan tiap penyakit itu bisa berbeda-beda ya. Dalam pengukuran utilitas, kekuatan instrumen generik ini ya adalah nilai tunggal pada kuantitas dan kualitas hidup dan memungkinkan untuk pengukuran dari CUA atau Cost Utility Analysis ya. Nah, contoh instrumen status kesehatan generik ya, yaitu yang pertama ada Medical Outcome Study Short Form Health Survey atau MOS-SF, termasuk SF12, SF36, SF36 versi 2 ya. Nah, ini yang biasa digunakan ya untuk pengukuran kualitas hidup itu adalah SF36 ya, tapi sekali lagi ini hanya secara umum. Jadi bisa digunakan untuk semua penyakit lah gitu ya. Karena SF36 adalah instrumen hard call generik yang paling umum digunakan di Amerika Serikat, informasi lebih rinci disediakan untuk survei ini ya. Cuman ya kadang isian dari SF36 ini ada beberapa mungkin yang tidak sesuai untuk penyakit tertentu seperti itu ya. Jadi harus dilihat dulu ya isian pertanyaan dari kuesionernya apakah cocok untuk ditanyakan untuk penyakit yang akan kalian teliti misalnya ya. Tapi kalau misalkan pas ya yang secara umum ini bisa digunakan ya, karena dia bisa digunakan pada CUA ya, karena dia akan memberikan nilai kuantitas dan kualitas dengan nilai tunggal. Yang kedua, Quality of Well-being atau QWB Scale, kemudian ada Dartmouth COOP ya.
Profil kesehatan pada instrumen generik ini dapat digunakan untuk mengukur semua aspek penting dari HRQOL ya. Sebagai contoh, The Sickness Impact Profile yang mengukur dimensi fisik, psikososial, dan 5 kategori independen, meliputi makan, bekerja, manajemen rumah tangga, tidur, dan istirahat. Sedangkan pengukuran utility pada instrumen generik menggambarkan apa yang lebih disukai pasien dari keadaan kesehatan yang berbeda. Sebagai contoh, short form 36 atau SF36 dalam penilaian status kesehatan secara umum ya untuk membandingkan perbedaan relatif dari penyakit dan juga menilai keuntungan relatif dari terapi yang berbeda. Nah, ini adalah contoh dari instrumen SF36. Namun nanti mungkin akan dibahas lebih rinci secara tersendiri ya. Ini contoh misalkan pada vitality domain ya. Oke, pilihan jawabannya adalah 1 jika all of the time ya, 2 jika most of the time, 3 a good bit of the time, 4 some of the time, 5 little of the time, dan 6 adalah none of the time ya. Jadi nanti misalkan si pasiennya jawabnya adalah all of the time, maka skornya 1 begitu ya. Kemudian misalnya nih questionnya adalah how much of the time during the past 4 week ya. Jadi seberapa sering dalam kurun waktu 4 minggu ke belakang ini gitu ya. Misalkan pertanyaan 9A, did you feel full of pep ya. Nah, tapi ini lihat di sini ada tanda reverse wording, higher score meaning lower HRQOL ya. Jadi kalau skornya tinggi ya, misalnya none of the time, maka dia kualitas hidupnya itu dikatakan rendah. Nah, tapi kalau tidak ada catatan, misalnya did you feel worn out atau did you feel tired, ini kan tidak ada catatan apapun ya, maka dia higher score, maka dia adalah higher HRQOL ya. Semakin tinggi skornya, maka semakin tinggi kualitas hidupnya. Misalkan did you feel tired, apakah kamu merasa lelah? Misalkan si pasiennya menjawab none of the time ya, tidak sama sekali dalam 4 minggu terakhir ini, maka nilainya 6, maka 6 itu adalah nilai HRQOL yang tertinggi, seperti itu contohnya ya. Kemudian ada role emotional domain ya. Ini ada ini answer choice are 1 yes and 2 no ya. Jadi pilihan jawabannya kalau dijawab yes nilainya 1, kalau dijawabnya no nilainya adalah 2, seperti itu contohnya ya. Nah, jadi nanti ini pertanyaannya ya, misalkan cut down on the amount of time you spend on work or other activities. Misalnya dia bilang yes, maka nilainya 1, kalau jawabnya no, maka nilainya 2. Nah, usahakan jika kalian menggunakan SF36, entah yang versi 1 maupun versi 2, silakan cari SF36 yang sudah dibahasa Indonesiakan. Jadi lebih mudah ketika kalian akan menanyakan ke responden kalian, karena kalian tidak perlu lagi mengubah dari Inggris ke Indonesianya. Cari yang sudah versi bahasa Indonesianya itu sudah ada ya. Oke, kemudian kita akan bahas sedikit tentang SF tadi ya, SF36 tadi atau The Medical Outcome Short Form Survey ya. SF36 merupakan survei pada status kesehatan umum atau generik untuk berbagai tujuan. SF36 dibuat untuk mengatasi kesenjangan antara survei yang lebih panjang dan pengukuran dengan item tunggal yang relatif kasar atau masih belum terlalu halus atau terlalu baik lah gitu isi pertanyaannya ya. SF36 terdiri dari 8 konsep yang diringkas dalam pengukuran kesehatan fisik dan mental. SF36 mengevaluasi perubahan kesehatan selama tahun terakhir, baik versi pertanyaan standar yaitu selama 4 minggu terakhir ya, maupun akut 1 minggu terakhir yang sudah pernah dipublikasikan. SF36 dapat digunakan untuk membandingkan beban relatif dari penyakit yang berbeda dan memberikan hasil awal yang dapat digunakan untuk memperkirakan keuntungan relatif dari suatu terapi. Nah, kemudian yang kedua adalah ukuran spesifik penyakit. Tadi kan ada 2 ya, ada ukuran generik dan yang kedua ada ukuran spesifik penyakit. Nah, ukuran atau instrumen spesifik merupakan pendekatan dasar kedua dalam pengukuran HRQOL yang fokus pada keadaan kesehatan yang spesifik seperti penyakit, populasi, fungsi, kondisi atau masalah tertentu. Contoh instrumen spesifik ini
The Minor Symptom Evaluation atau MSE Profile untuk penyakit hipertensi, kemudian The Canadian Cardiovascular Society untuk penyakit kardiovaskular, kemudian The Functional Assessment of HIV untuk menilai harkol pada HIV, kemudian Diabetes Quality of Life Clinical Trial Questionnaire atau DQLCTQ untuk diabetes mellitus ya. Dan tadi ya, diabetes mellitus ini juga ada kuesioner DQOL atau Diabetes Quality of Life. Nah, instrumen ini lebih responsif dibandingkan instrumen generik ya, karena dia sesuai dengan kondisi klinis dari si pasiennya. Ya, kalau pasiennya sakitnya hipertensi ya digunakan kuesioner khusus hipertensi. Kalau pasiennya diabetes ya gunakan kuesioner yang khusus untuk diabetes ya. Contoh lingkup penelitian khusus dengan kuesioner disease spesifik adalah fungsi seksual, misalnya ya untuk terapi disfungsi ereksi, kemudian mual dan muntah untuk terapi kanker, dan rentang mobilitas atau pergerakannya untuk terapi artritis. Namun, instrumen ini tidak dapat digunakan untuk membandingkan antar kondisi atau intervensi dan terbatas pada populasi atau kondisi yang spesifik tadi ya, atau penyakit tadi ya, sehingga domain lain pada harkol secara umumnya tidak terukur ya secara umumnya. Jadi makanya tadi kadang peneliti itu dia menggunakan dua instrumen ya, instrumen yang umum dan instrumen yang khusus ya. Nah, ini adalah contoh instrumen dari pengukuran harkol ya. Contohnya tadi ada tergantung penyakitnya, ini ada hipertensi, kemudian ada BPH, ada asma dan alergi, diabetes mellitus ya. Kemudian ada cancer, ada chronic rheumatic disorder, ada AIDS dan sebagainya. Ya, ini masing-masing penyakit ini dia kuesionernya dia berbeda-beda atau instrumennya berbeda-beda. Nah, ini contoh item pertanyaan dari Asthma Quality of Life Questionnaire atau AQLQ ya. Ini ada activity domain, domain aktivitas, ada domain simptom atau domain gejala ini ya. Ini juga versi bahasa Inggris ya, jadi silahkan nanti misalkan kalian mau mengukur kualitas hidup pasien asma, cari AQLQ yang versi bahasa Indonesia ya. Misalnya ini ya, how limited have you been during the past 2 weeks in these activities as a result of your asthma? Pertanyaan 1, strenuous activities, example hurrying, exercising, running upstairs, sports. Question yang kedua, social activities, example talking, playing with pets or children, visiting friends or relatives gitu ya. Oke. Response choice are 1 totally limited ya, 2 extremely limited, kalau 3 very limited, yang keempat moderate limitation, yang kelima some limitation, yang keenam a little limitation, yang ketujuh not limited at all ya. Jadi semakin ini juga sama ya, semakin tinggi skornya maka kualitas hidupnya semakin bagus ya dari pertanyaan yang akan dijawab ini. Oke, jadi diperhatikannya respon jawaban dari si pasiennya ya. Ini ada scoringnya sendiri-sendiri. Oke, ini adalah generik versus spesifik penyakit, instrumen spesifik penyakit versus instrumen generik ya, keuntungan dan kerugiannya gitu ya, keuntungan atau kelemahannya ya, keuntungan dan kelemahannya masing-masing ini dijabarkan di sini ya, diringkas di sini ya, bisa nanti kalian baca sendiri ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah domain dari status kesehatan ya. 4 dimensi penting atau domain yang harus tercakup dalam instrumen harkol ini meliputi fungsi fisik, fungsi psikologis atau mental, fungsi sosial, dan persepsi kesehatan secara umum. Contoh domain yang jarang digunakan dalam beberapa instrumen adalah status ekonomi dan pendidikan maupun agama dan spiritual. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah fungsi fisik. Pertanyaan fungsi fisik ini meliputi informasi dari keterbatasan dan ketidakmampuan yang dialami pasien selama periode waktu yang telah ditentukan ya. Tadi ya misalkan 4 minggu terakhir, 1 minggu terakhir, dan seterusnya. Fungsi fisik mencakup rentang topik yang luas, meliputi aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Misal ya pertanyaannya, dapatkah pasien menggunakan pakaian sendiri gitu ya. Kemudian ada tingkat energi, ketidaknyamanan karena masalah kesehatan, dan rasa nyeri.
Kemudian yang kedua, fungsi psikologi. Oh ya, sedikit catatan ya, memang karena pasien ini harus mengingat periode waktu yang telah ditentukan ya, kadang pasien itu lupa ya dalam 4 minggu terakhir itu apakah dia pernah merasakan yang seperti ditanyakan tuh, kadang pasiennya itu terkadang lupa karena dia harus merecall ingatannya 4 minggu ke belakang atau 1 minggu ke belakang seperti itu keterbatasan dari eh, instrumen seperti ini ya. Yang kedua, fungsi psikologi atau mental. Fungsi psikologi mengacu pada distres psikologi yang disebabkan penyakit atau efek samping dari suatu terapi. Contohnya anxiety, depresi, moodiness, kepuasan hidup, dan fungsi kognitif merupakan parameter dari fungsi psikologi dan kesehatan mental. Kepuasan semakin ditingkatkan digunakan sebagai parameter endpoint dalam uji klinik suatu regimen terapi, terutama jika dua terapi mempunyai efek biomedik yang ekuivalen tetapi berbeda pada apa yang dirasakan pasien, seperti misalnya efek samping, kompleksitas dalam pemberian, dan kenyamanan. Kepuasan pasien juga penting sebagai alat ukur atau indikator kepatuhan jangka panjang terhadap terapi yang diberikan. Pasien tidak akan melanjutkan regimen terapi yang diberikan jika dirasakan tidak efektif ya, atau ternyata dia merasakan efek samping yang tidak menyenangkan dan atau mengganggu pola hidupnya ya. Jadi ini bisa digunakan untuk melihat kepuasan pasien, juga bisa digunakan untuk melihat uh, apakah kepatuhan pasiennya ini bisa ditingkatkan atau dijaga dan sebagainya ya, jika kita uh, menggunakan fungsi psikologi ini tadi, karena bisa terlihat nanti apakah pasiennya merasakan efek samping ya atau merasakan tidak efektif ya, nanti akan berpengaruh pada kepatuhan jangka panjang terapinya. Yang ketiga, fungsi sosial ya didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan, menjaga, dan memelihara hubungan sosial. Fungsi sosial memusatkan perhatian baik partisipasi pada interaksi sosial maupun kepuasan yang diperoleh dari interaksi sosial. Pertanyaan untuk fungsi peran terkait dengan kewajiban pasien dan tanggung jawab yang terbatas karena kesehatan ya, misalnya pengaruh kesehatan seseorang pada kemampuannya dalam bekerja, kewajibannya dalam keluarga atau rumah tangga atau kerja, tercakup dalam konsep ini ya. Baik fungsi sosial maupun fungsi peran dipengaruhi oleh keterbatasan fisik dan mentalnya juga ya. Yang keempat, persepsi kesehatan secara umum ya. Pertanyaan untuk persepsi kesehatan secara umum yaitu evaluasi dan kepercayaan pasien terhadap kesehatannya ya. Apa sih pasien yang dirasakan pasien terhadap kesehatannya secara umum gitu ya. Pertanyaan meliputi persepsi pasien terhadap kesehatannya saat ini dan harapannya pada masa yang akan datang, yaitu isi dari domain persepsi kesehatan secara umum. Nah, kemudian menilai instrumen status kesehatan ya, seperti pengukuran utility. Penilaian menggunakan ukuran status kesehatan harus dilakukan hati-hati oleh pembuat keputusan yang telah dilatih untuk mengumpulkan dan menginterpretasi data, seperti misalnya pengukuran tekanan darah dan hasil radiografi. Penilaian pada pasien terkait dengan rasa nyeri, depresi, atau ansietas merupakan contoh outcome penting yang sifatnya sebenarnya lebih subjektif ya, karena masing-masing pasien tentunya akan berbeda-beda ya. Namun demikian, tetap penting untuk menilai properti psikometrik dari instrumen Harcol, termasuk konsistensi, reliability, presisi, validitas, dan kemampuannya untuk mengukur perubahan klinis yang bermakna atau responsivitas. Oke, yang pertama psikometrik ya. Ini adalah ilmu yang digunakan untuk standarisasi uji atau skala untuk mengevaluasi atribut individu. Nah, psikometrik digunakan dalam bidang penilaian kesehatan untuk menerjemahkan kebiasaan dan perasaan orang serta evaluasi terhadap pribadi menjadi data kuantitatif. Terdapat dua properti psikometrik yang harus dipenuhi suatu instrumen atau skala pengukuran yang lain, yaitu reliabilitas dan validitas. Selain itu, skala pengukuran harus sensitif terhadap perubahan dan dapat diterima oleh peneliti atau respondennya. Nah, yang kedua, reliabilitas mungkin tidak terlalu banyak kita bahas di sini ya, menilai instrumennya, karena beberapa juga sudah dibahas di biostatistik ya.
Reliabilitas menilai konsistensi dan pengulangan pengukuran. Reliabilitas dinyatakan dalam nilai desimal antara 0,0 sampai 1,0, di mana nilai mendekati 1,0 mengindikasikan varians yang rendah. Penilaian reliabilitas 0,85 menunjukkan bahwa 85% dari varians data yang diobservasi adalah benar dan 15% varians yang diobservasi adalah kebetulan. Jika dalam pengukuran tidak ada change variance atau random error, maka perkiraan reliabilitasnya adalah 1,0. Penilaian reliabilitas penting karena dapat menguji konsistensi hasil dan dari pengukuran yang berbeda untuk mengevaluasi sesuatu yang sama. Nah, penilaian dapat diperoleh dengan mengambil data menggunakan alat yang sama dan pemberian berulang atau dengan menggunakan alternative form method. Stabilitas respon diperoleh jika evaluasi reliabilitas menggunakan alat yang sama pada kesempatan yang berbeda dengan populasi yang sama. Pendekatan ini disebut dengan prosedur tes-retest, ya. Sudah dites, kemudian dites lagi ulang, seperti itu, ya. Yang kedua, pendekatan lain yang dapat digunakan adalah split half method. Metode ini membandingkan skor yang diperoleh dari separuh item dengan skor yang diperoleh dari separuh item yang lain. Pengembangan dari pendekatan metode split half adalah penilaian koefisien alfa atau Cronbach koefisien alfa. Ya, ini yang paling banyak digunakan pada metode statistik, ya. Reliabilitas dipengaruhi oleh jumlah item dari alat ukur. Semakin banyak item pertanyaan mengenai subjek tertentu, maka semakin banyak informasi yang akan diperoleh. Koefisien reliabilitas yang dapat diterima bervariasi, ya, tergantung pada apa yang dianalisis dan tujuan yang diharapkan. Untuk perbandingan antar kelompok, nilai reliabilitas antara 0,5 sampai 0,7 ini masih dapat diterima. Yang ketiga, validitas, ya. Untuk mendapatkan data menggunakan instrumen Harcol, sejumlah pertanyaan pokok harus dijawab. Hal ini terkait dengan validitas penilaian. Apakah semua pertanyaan dalam instrumen benar-benar mengukur konsep dari studi? Apakah responden memahami pertanyaan dalam kuesioner? Apakah kategori dari jawaban sudah sesuai dengan pertanyaan? Nah, validitas mengacu pada sejauh mana perbedaan uji skor menggambarkan perbedaan yang sebenarnya pada masing-masing individu. Meskipun tujuannya untuk memperoleh perbedaan yang sesungguhnya di antara responden, faktor seperti bagaimana alat ukur diberikan, siapa yang memberikan, di mana diberikan, dan kapan diberikan dapat mempengaruhi jawaban dari responden. Nah, tipe validasi untuk pengukuran Harcol ini meliputi validitas isi, validitas konstruksi, dan validitas kriteria. Yang pertama, validitas isi atau content validity, ya. Peneliti mengukur validitas isi untuk mengetahui bagaimana konsep kesehatan dimasukkan dalam item alat ukur. Skala dengan validitas isi yang bagus adalah yang dapat meliputi seluruh aspek yang akan dievaluasi. Untuk mengetahui validitas isi, perbandingan dibuat antar item pertanyaan. Tipe validitas ini mengasumsikan peneliti sudah mempunyai definisi standar, ya, dari masing-masing itemnya. Selain itu, masing-masing skala item harus ada untuk mengukur konsep yang akan dievaluasi. Nah, tipe ini disebut juga dengan phase validity. Yang kedua, validitas konstruksi atau construct validity. Mengevaluasi skor skala pada kelompok pasien yang bervariasi, berbeda pada beberapa segi, misalnya usia, jenis kelamin, merupakan pendekatan yang sering digunakan untuk mengetahui validitas konstruksi. Validitas diterima jika skor skala masing-masing kelompok pasien menggambarkan perbedaan dari kelompok tersebut. Kemudian ada istilahnya konvergen dan diskriminan validity, merupakan tipe validitas konstruksi yang khusus. Pada konvergen validity, korelasinya harus erat antara alat ukur yang sama atau yang terkait konsep kesehatan yang sama. Sedangkan diskriminan validity, korelasinya harus rendah antar skala yang diobservasi. Observasi hubungan antara harapan dan hipotesa merupakan bukti dari validitas konstruksi. Contohnya, jika instrumen mempunyai validitas konstruksi, item yang dirancang untuk mengukur aktivitas fisik, mobilitas, dan fungsi fisik harus mempunyai korelasi yang erat dan mempunyai korelasi yang lemah dengan item untuk mengukur kesehatan mental seperti ansietas dan atau depresi. Yang ketiga, validitas kriteria atau criterion validity.
Validitas kriteria membandingkan skor skala dengan gold standar, namun demikian belum ada gold standar untuk alat ukur Harcol ya. Pada prakteknya bisa diterima, namun demikian untuk menggunakan penggunaan jangka panjang alat ukur Harcol yang sudah divalidasi sebagai kriteria untuk evaluasi validitas jangka pendek. Karena pendekatan ini sebagai kriteria, maka disebut juga dengan validitas terkait kriteria. Contoh dua variabel eksternal dengan karakteristik yang sudah diketahui, misalnya sumber daya yang digunakan atau dalam rupiah dan usia dalam tahun, dapat digunakan untuk menilai hubungan konsep fisik dan mental. Peneliti akan mengajukan hipotesis dan uji bahwa terdapat korelasi negatif antara usia dan kesehatan fisik. Misalnya semakin banyak usianya, maka kesehatan fisiknya semakin menurun misalnya ya. Jadi sumber daya yang digunakan dan usia dibandingkan dengan penilaian kesehatan mental dan fisik pasien merupakan contoh untuk menguji validitas terkait dengan kriteria. Nah, bagaimana pharmacoeconomic and Harcol measures ya? Ukuran Harcol biasanya menghasilkan beberapa skor per responden yang sesuai dengan domain yang berbeda atau dimensi yang berbeda dari kesehatan seseorang. Ada kemungkinan bahwa pengobatan A mungkin lebih efektif pada beberapa dimensi kesehatan, tetapi pengobatan B mungkin lebih efektif pada yang lain. Selain itu, kisaran skor yang mungkin bervariasi menurut instrumen Harcol dan skor ini mungkin tidak linear secara matematis. Nah, fitur-fitur ini mempersulit penggunaan skor Harcol saat menghitung rasio farmakoekonomi yang secara matematis itu menghitung perubahan biaya dibagi dengan perubahan outcome-nya. Nah, outcome-nya ini sering karena tadi dia multidimensional tadi ya, jadi terkadang sulit untuk digunakan. Ada beberapa skenario menggunakan skor Harcol yang akan menunjukkan efektivitas biaya ya. Jika biaya pengobatan sama atau lebih rendah dari pengobatan alternatif dan menunjukkan peningkatan yang unggul pada setidaknya satu dimensi dan tidak lebih buruk pada dimensi yang lain, maka peneliti dapat mengklaim adanya efektivitas biaya atau alternatif pengobatan tersebut dikatakan cost efektif ya. Untuk skenario lain, tabel outcome biaya mungkin disajikan sebagai gantinya. Untuk setiap pilihan pengobatan ya, pengobatan A dan B misalnya, biaya tercantum dalam satu kolom ya, dan outcome ya misalkan diukur sebagai skor atau perbedaan skor dari baseline untuk setiap domain dicantumkan di kolom yang lain ya, misalkan outcome per domainnya itu dicantumkan ya, misalkan outcome domain fungsi fisik, psikologi, sosial, persepsi dan sebagainya ya. Tetapi tidak ada rasio yang dihitung ya, tidak dibandingkan seperti itu ya. Jadi hanya outcome dan biaya tapi tidak dianalisis. Nah, perbandingan penilaian Kalis dan Harcol. Untuk Harcol, penilaian Harcol difokuskan pada pengaruh dari gejala, keadaan, dan ketidakmampuan pada domain atau komponen dari Harcol. Domain utama Harcol meliputi tadi ya fungsi fisik dan aktivitas fisik ya, fungsi psikologi atau mental, interaksi sosial, sensasi, somatik atau persepsi kesehatan secara umum ya. Instrumen Harcol mengukur pengaruh terapi pada kualitas hidup tetapi tidak memasukkan pengaruh lama hidup ya. Meskipun terapi dapat berpengaruh positif pada kualitas hidup pasien, mungkin juga bisa jadi ya berpengaruh pada lama hidupnya ya. Pengukuran mortalitas seperti hidup yang bisa terselamatkan atau survival rate dapat digunakan untuk menilai pengaruh terapi pada lama hidup ya, atau di sini nilainya itu merupakan nilai kuantitas hidup ya. Namun dalam Harcol ini dia hanya tidak memasukkan ya pengaruh tadi lama hidupnya ya. Nah, pada kali ya merupakan tipe spesifik dari penilaian Harcol yang menggabungkan kuantitas hidup dan kualitas hidup dalam suatu nilai tunggal ya. Kalau tadi Harcol ini dia tidak dalam hanya kualitas hidup ya. Kalau yang kali dia nih kuantitas dan kualitas hidup ya. Oke, kemudian kali adalah apa yang lebih disukai atau keinginan pasien dalam 1 tahun kehidupan pada penurunan keadaan kesehatan dibandingkan dengan hidup dalam kesehatan yang optimal.
Pertanyaan kali dapat membantu menjawab pertanyaan terkait kebijakan klinis dan publik melalui aplikasinya dalam cost effectiveness analysis ya, di mana outcome dalam CEA-nya dapat berupa mortalitas, misalnya kehidupan yang diperoleh atau kehidupan yang terselamatkan ya. Ini tadi ya, ini harusnya dipindahkan ke sini ya, dipindahkan ke kali ya. Kemudian outcome klinis, misalnya angka kesembuhan, peningkatan pengukuran klinis, dan bisa dalam berupa kalis ya. Jika kalis yang digunakan sebagai parameter outcome, maka hasil rasio cost effectiveness analisisnya adalah biaya per kalisnya. Analisis ini juga disebut sebagai CUA. Jadi sebenarnya antara CEA dan CUA pada beberapa negara itu dianggap sama ya. Karena efektivitasnya itu outcome-nya itu dianggap sama ya. Jadi dianggap mirip-mirip aja CEA dan CUA. Bahkan ada beberapa yang anggapnya itu sama-sama aja gitu ya. Kalau misalkan biaya per kali bisa dibilang CEA, ada juga biaya per kali itu disebutnya dengan CUA gitu. Jadi sama aja kalau dari beberapa negara tuh nganggapnya itu sama aja ya. Karena cara perhitungannya pun juga sama. Kalis merupakan penilaian tunggal dari pasien preference untuk alternatif status kesehatan yang dapat digunakan sebagai outcome tunggal dalam CEA. Jika penilaian Harkol umum digunakan untuk mengetahui perbandingan suatu terapi, analisisnya terbatas untuk membandingkan biaya dan outcome. Apabila suatu terapi diketahui biayanya lebih rendah atau sama dan outcome-nya sama atau lebih baik pada semua domain dibandingkan dengan alternatifnya, maka keputusannya sudah jelas ya, maka pilihannya itu sudah pasti akan dipilih ya. Dipilih yang biayanya paling rendah, yang outcome pada semua domainnya yang paling baik. Namun, keputusan menjadi tidak jelas jika suatu terapi diketahui biayanya lebih besar dan atau outcome-nya tidak konsisten antara domain. Misalnya, lebih baik pada satu domain ya, di satu domain dia lebih baik outcome-nya, tapi pada domain yang lain dia lebih buruk gitu ya. Pada keadaan ini, maka sebenarnya penilaian kalis sebagai outcome merupakan pilihan ya. Jadi, Harkol tidak cocok lagi untuk digunakan sebagai outcome, tapi yang lebih cocok digunakan itu adalah kalis seperti itu ya. Tapi kalau semua domainnya bagus, ya nggak apa-apa Harkol digunakan sebagai outcome. Permasalahan kualitas hidup merupakan hal yang sangat penting karena dapat memberikan prediksi yang sangat kuat kapasitas individu untuk memanage penyakitnya dan menjaga kesehatan dan kenyamanan jangka panjangnya. Nilai kualitas hidup dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan terapi yang efektif, menghindari intervensi yang tidak efektif, juga tadi ya adanya efek samping yang merugikan atau yang tidak diinginkan, dan klarifikasi di antara strategi manajemen yang memberikan keuntungan terhadap health-related quality of life-nya. Dengan memberikan kuesioner kualitas hidup kepada pasien merupakan langkah yang efisien untuk mendapatkan data tentang kemampuan fungsional dan kenyamanan pasien dan memberikan informasi pada klinisi ya, dokter ataupun apoteker, perawat terkait dengan permasalahan pasien yang memerlukan intervensi lebih lanjut sehingga nantinya ke depannya bisa meningkatkan outcome dari si pasiennya. Outcome-nya apa? Outcome-nya bisa berupa peningkatan kualitas hidup maupun peningkatan efektivitas dari terapinya. Selain itu, faktor yang mempengaruhi kepuasan terapi sangat penting diketahui karena berpengaruh pada kepatuhan pasien tadi ya dalam mengkonsumsi obatnya dan kebiasaan dalam merawat dirinya sendiri jika nanti edukasinya sudah baik ya. Dengan diketahuinya Harkol pasien dapat digunakan untuk menetapkan intervensi yang paling tepat dan merancang intervensi edukasi dan konseling untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pasien dalam mengatasi penyakitnya ya. Seperti itu kira-kira pada pertemuan kali ini ya terkait dengan Harkol. Nah, ini adalah contoh penelitian ya yang menggunakan kuesioner Diabetes Quality of Life ya. Judulnya adalah A Pharmacoeconomic Study Cost Utility Analysis of Modern Wound Dressing versus Conventional Wound Dressing in Patient with Diabetic Foot Ulcer, yang mana ini diteliti oleh saya ya dan Sinti Ramawati dan Baik Lenino Pitasari. Oke, nanti ini bisa kalian baca ya. Kayak dari abstraknya ya, introductionnya, duration of treatment and outcome of therapy of diabetic foot ulcer.
are some of the factors that affect the quality of life and will require higher medical cost. Ya, jadi ini tentang cost utility analysis dari penggunaan balut luka modern dibandingkan dengan balut luka konvensional pada pasien ulkus kaki diabetik ya. Tujuannya adalah untuk memilih alternatif balut luka yang memberikan utilitas atau kualitas hidup yang terbaik dan yang paling cost efisien. Metode yang digunakan adalah farmakoekonomi dengan perspektif pasien. Hasilnya adalah menunjukkan bahwa rata-rata biaya dari balut luka modern per kunjungan itu adalah Rp347.131, di mana balut luka konvensional itu sekitar Rp47.140. Nah, quality of life dengan modern dibandingkan dengan konvensional wound dressing ini secara signifikan ini berbeda dengan nilai P-nya adalah kurang dari 0,05. The incremental cost utility ratio adalah 22.813 per quality of life-nya ya. Dimana ini kesimpulannya adalah menunjukkan bahwa modern wound dressing ini menunjukkan kualitas hidup yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih tinggi pula. Namun demikian ya, dia memberikan biaya sekitar 22.813 untuk mengubah dari balut konvensional ke balut modern dengan memperoleh tambahan 1 unit kualitas hidup. Tetapi pasien bisa mendapatkan per 1 unit kualitas hidup ya. Namun pasien nantinya akan mendapatkan tambahan 13,15 kualitas hidupnya ya. Kalau misalkan dia dia hanya membutuhkan 22.000 sekian untuk tambahan kualitas hidupnya ya. Itu jadi kan sedikit ya, hanya rupiah itu hanya sedikit untuk menambah kualitas hidupnya. Nah, apakah 22.000 ini worth it? Kalau worth it ya silahkan diubah dari konvensional ke modern seperti itu ya. Dan ini kuesioner yang digunakan adalah yang kuesioner DQOL, maka ukurannya adalah ukuran spesifik penyakit ya. Nanti silakan dibaca. Ini sudah bisa juga kalian search ya. Secara online ini ada, tinggal kalian search aja doi-nya, copy paste aja doi-nya. Ini ya yang HTTPS ini ya. Ini nanti bisa kalian download, silahkan kalian baca ya. Nah, ini juga ditampilkan overview of utility of diabetic foot ulcer pasiennya, kemudian cost of modern wound dressing and conventional dressing per visitnya ya, kemudian adalah cost utility analysis between modern versus conventional wound dressingnya. Nah, setelah kalian baca nanti ya silahkan kalian lakukan critical appraisal CUA pada artikel tersebut berdasarkan worksheet for critic of CUA ya. Ini juga saya rasa sudah disampaikan saat materi tentang cost utility analysis ya. Baik, demikian penjelasan pada pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.